Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih saja dipertemukan dalam kegiatan proses belajar di Universitas Muslim Indonesia. Patut untuk senantiasa kita syukuri kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita kemudian masih bisa berupaya untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi seperti hari ini, di mana kita dibatasi untuk bisa bertemu langsung, namun kita selesaikan, kita upayakan sehingga menghasilkan sebuah keadaan seperti ini. Kita tetap bisa menyelenggarakan pendidikan, kita bisa tetap meningkatkan kemampuan kita melalui proses-proses seperti ini. Semoga nantinya kita dapat mengambil manfaat yang besar setelah kita semua berupaya untuk mengapresiasi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Tidak lupa pula kita senantiasa kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan kita petunjuk bagaimana seharusnya manusia berperilaku di muka bumi ini, sehingga kita mengikuti upaya-upaya yang telah atau perbuatan yang telah ia lakukan semasa hidupnya. Akhirnya kita senantiasa bisa melanjutkan kehidupan atau peradaban manusia sejauh ini. Baiklah para peserta didik yang saya hormati. Jadi di sini kita mulai mencoba mengaitkan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Jadi hari ini kemudian kita belajar meningkatkan kemampuan pengetahuan kita, kemampuan dan pengetahuan kita, ya, kita tingkatkan agar ia kemudian memberikan hasil bagi kita di kemudian hari. Nah, jadi di sini kemudian kita bertanya, mengapa kemudian Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu? Nah, di sini kan coba kita amati dulu bahwa ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga peradaban dan perilaku manusia ikut berubah. Apa yang kita lakukan hari ini adalah sebuah bentuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini kita menyelenggarakan proses perkuliahan secara daring, sehingga ini memperlihatkan kepada kita bahwa inilah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga peradaban perilaku manusia ikut juga berubah. Ya. Artinya kita kemudian mengupayakan sesuatu ketika ada hambatan yang terjadi ketika kita ingin menyelenggarakan perkuliahan. Namun karena adanya situasi yang kemudian tidak bisa mempertemukan kita secara langsung di kelas, sehingga kita kemudian mempersiapkan segala sesuatunya dari kemungkinan-kemungkinan atau potensi-potensi yang bisa menghambat proses perkuliahan ini.
ada peradaban dan perilaku manusia yang ikut berubah. Sebuah peradaban yang kemudian biasanya melakukan pertemuan langsung, kemudian pertemuan langsung itu dikurangi. Meski sebelum adanya misalnya pandemi pun sudah mulai ada pengurangan ya pertemuan langsung manusia individu dengan individu lain. Ada perilaku manusia yang ikut berubah. Peradaban sudah mulai berubah, di mana kita sudah mulai melangsungkan transaksi secara elektronik. Hampir segala aspek dalam transaksi sudah kita transaksikan secara elektronik. Meskipun ada beberapa hal yang tidak bisa ditransaksikan secara elektronik karena masih menggunakan pejabat-pejabat khusus. Peradaban dan perilaku ikut berubah. Yang dulunya kemudian kebiasaan kita untuk mengerjakan beberapa hal untuk dalam sehari, ya, tidak banyak. Namun dengan adanya ilmu pengetahuan dan mengembangkan teknologi, maka mulailah semakin banyak tugas kita yang kita harus selesaikan setiap harinya. Semakin banyak. Meskipun ada juga yang menganggap bahwa chatting, main game juga itu ikut bagian daripada tugas dia dalam kesehariannya. Oke, hari ini dikenal dengan e-sport. Tapi bukan berarti ya ini kemudian dijadikan sebuah cara untuk terus bisa menjadi nilai tukar di tengah masyarakat. Ini nggak bisa, saya belum melihat adanya hal-hal yang bisa diandalkan dari sebuah kegiatan tersebut secara berkesinambungan. Kita membutuhkan sebuah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi dalam kegiatan olahraga mungkin kita punya masa umur sehingga kita tidak bisa melangsungkan lagi kegiatan tersebut secara berkesinambungan. Olehnya mereka juga para profesional olahraga juga mengembangkan ilmu pengetahuannya agar ia bisa memanfaatkan teknologi, agar ia kemudian bisa menemukan pola-pola yang ia bisa jalankan dan bisa menghasilkan untuk melanjutkan kehidupannya ketika ia sudah tidak lagi berperan sebagai atlet gitu. Ada peradaban dan perilaku manusia. Bahkan itu yang saya katakan tadi ya, ada definisi yang berbeda bahkan. Ya, ada yang menganggap bahwa ini adalah sebuah kerjaan juga e-sport. Ya. Ya, tapi kan kita berpikir yang bisa menyelesaikan sebuah persoalan dalam waktu yang sangat panjang. Ya. Selanjutnya ada perilaku manusia yang ikut berubah dari sistem pembelajaran misalnya seperti daring ini. Tidak disangkali bahwa ada beberapa yang kemudian hanya menggugurkan kewajiban. Ia kemudian masuk kelas, tidak menyelenggarakan proses pendidikan dengan baik, kemudian ia meninggalkan dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga seolah-olah ia kemudian belajar mengikuti proses perkuliahan, namun esensinya enggak.
Nah, inilah yang kemudian membuat para akademisi juga berpikir. Jadi ada aspek kesadaran yang mesti ditimbulkan kepada mahasiswa, supaya ia benar-benar bisa memanfaatkan secara maksimal teknologi dan informasi ini. Bukan mengakalinya. Karena memang sistem pembelajaran ini minim pengawasan. Kita masih memberikan banyak ruang-ruang untuk atau banyak waktu untuk menyelesaikan persoalan, misalnya absensi, penyelesaian pengerjaan tugas, ya. Karena banyak hal-hal yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses pendidikan secara daring seperti ini. Kuota termasuk, perangkat termasuk, wilayah termasuk, ya. Jadi itu ya, jadi ada pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian kita mau kaitkan nanti dengan Pancasila, ya. Jadi ada perkembangan iptek bersentuhan dengan nilai-nilai budaya dan agama, sehingga dibutuhkan semangat yang objektivitas, dan iptek perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama agar tidak merugikan manusia. Ya. Jadi di sini ilmu pengetahuan yang berkembang diharapkan bisa memang bersentuhan dengan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Mengingat Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai budaya dan agama di bangsa ini. Maka memang sangat dibutuhkan semangat yang objektivitas. Iptek perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama agar tidak merugikan manusia. Ya, coba lihat hasil temuan-temuan, ya, yang lalu-lalu di video pengantar juga saya pernah temukan bahwa narkoba kan ini juga merupakan hasil pengembangan yang juga tentunya zat-zat aditif yang disalahgunakan itu adalah ciptaan mereka yang terpelajar, para ilmuwan, para ahli, ya. Nah, inilah yang kemudian harus dipahami. Apakah kemudian ciptaan tersebut dari proses pembelajaran kita seperti ini kemudian menghadirkan sesuatu yang dapat merugikan manusia? Nah, inilah kemudian ada Pancasila di sini. Ada nilai-nilai Pancasila yang mesti diterapkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tadi saya katakan bahwa perilaku manusia ikut berubah. Ya. Dulu di dalam kelas kita saling bersentuhan langsung, kita bertatap muka, kita saling melihat. Hampir tidak ada atau minim kebohongan di dalam itu. Tapi dengan adanya perkembangan iptek seperti ini, banyak orang yang kemudian berbohong. Seakan-akan menyelenggarakan ikut perkuliahan atau menyelenggarakan perkuliahan, tapi ternyata enggak. Nah, sehingga ada nilai-nilai budaya dan agama yang perlu ditanamkan dalam sebuah iptek, dalam penyelenggaraan iptek tersebut. Diharapkan supaya tidak merugikan manusia.
Apa jadinya kalau saya kemudian tidak memberikan pengawasan yang ketat kepada mahasiswa saya? Lalu kemudian ia menjadi agent of change di kemudian hari, memimpin negara ini, mengelola, ya, menakodahi negara ini, tapi ia tidak diberikan bekal yang baik, sehingga ia tidak pantas, atau perbuatannya yang dia lakukan tidak cukup dinyatakan sebagai perbuatan orang-orang yang berpikir. Ini bisa merugikan manusia di kemudian hari. Ya. Namun sebenarnya saya juga paham. Makanya muncul Pancasila karena memunculkan perdebatan di sini antara iptek dan budaya. Ada budaya, ada iptek. Budaya itu bukan seperti budaya korupsi ya. Ini pendefinisian lain nih, oleh beberapa kalangan ya. Korupsi itu bukan budaya. Ya. Korupsi itu bukan sebuah kebiasaan baik. Sedangkan budaya adalah berasal dari sebuah kebiasaan yang secara berkesinambungan karena ia baik diterapkan oleh masyarakat kemudian menjadi sebuah budaya. Korupsi bukan. Korupsi tidak dipertahankan, sedangkan budaya dipertahankan. Jadi nggak bisa kita kemudian mengatakan bahwa ini adalah budaya korupsi. Ya, sebagai seorang ilmuwan harus bisa mendefinisikan dengan baik apa yang ia sampaikan. Ya, silahkan mencari tentang definisi tersebut budaya. Jadi memang di sini memunculkan perdebatan relasi iptek dan budaya. Jadi kalau saya katakan budaya itu senantiasa baik, maka ada kepotensi memang iptek itu senantiasa memberikan kerugian terhadap manusia. Karena munculnya sebuah perdebatan pasti ada yang plus, ada yang minus gitu. Ada yang tidak sama kutubnya gitu. Ada yang tidak sama tujuannya sehingga arahnya pun berbeda. Kalau kita bilang budaya, ini tentu berkualitas. Karena ia melewati proses yang sangat panjang sehingga menjadi sebuah budaya. Dan diterima oleh masyarakat secara universal. Iptek tidak sepanjang budaya. Dan iptek memang kadang memberikan kerugian terhadap manusia. Ini memang memunculkan perdebatan. Ingat bahwa kebenaran itu sebenarnya non-kumulatif. Kebenaran itu tidak berkembang dari waktu ke waktu. Udah ada nilainya. Agama, filsafat, kesenian. Ia melihat misalnya baik dan buruk. Ya. Udah jelas. Disinilah iptek adalah kemajuan. Fisika, teknologi, kedokteran, ini dia akumulatif. Dia berkembang. Sehingga memang terkadang memunculkan perdebatan antara iptek dan budaya. Nah, mari kita cermati. Jadi dalam pencermatan kita ini tidak melepaskan nilai-nilai Pancasila yang kita pahami. Ya.
Ada relasi iptek budaya dan agama, di mana iptek harus paham dengan nilai budaya. Iptek harus paham dengan nilai budaya dan agama sehingga mengembangkannya didasarkan atas sikap human religious. Ya, didasarkan atas sikap human religious. Jadi iptek senantiasa bergandengan tangan dengan nilai budaya dan agama. Sehingga apa yang kita hasilkan tersebut, ya, kalau jika tujuan kita atau orientasi kita hanya peningkatan ekonomi atau pendapatan lebih, bisa jadi terlepas dari nilai budaya dan agama. Buat narkoba jenis baru, ini nggak sesuai dengan nilai budaya dan agama. Ya, di mana kita harus berlaku adil kepada manusia lain. Kita nggak boleh kemudian memberikan sebuah temuan yang kemudian bisa membuat mereka misalnya tidak menjalankan sholat, tidak bisa pergi haji, tidak bisa berpuasa, menyelenggarakan zakat dan sebagainya. Karena kita membuat mereka kecanduan narkoba misalnya. Nah, tentu ini hasil temuan dari iptek tidak memberikan atau tidak mengapresiasi nilai budaya dan agama ketika kita hanya mementingkan pendapatan. Tapi dengan proses pembelajaran yang kita lakukan hari ini, sesungguhnya kita kemudian menetapkan sebuah tujuan sebagaimana ideologi Pancasila. Ada konsep spiritual, ada kemanusiaan, ada persatuan, ada musyawarah dan keadilan yang terkandung dalam ideologi kita. Sehingga itu, nilai-nilai itu kita wujudkan dalam pengembangan iptek. Kita belajar di sini bukan sekedar untuk menggapai uang. Nggak semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Ini hanya salah satu alat pembayaran. Toh, alat pembayaran juga sepanjang kita sepakati tidak harus uang. Ya. Ada juga emas, ada juga tanah bertukar tanah, jasa dengan tanah, dan sebagainya. Jadi orientasi kita tidak hanya kemudian bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya uang. Jadi kita belajar di sini mengembangkan ilmu pengetahuan kita supaya kemudian kita bisa memberikan apa yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat kita yang sesuai dengan nilai budaya dan nilai agama yang berlaku dalam sebuah wilayah. Toh akhirnya juga masyarakat akan mengapresiasi usaha kita. Dapat uang juga. Namun dapat uang, kalau orientasinya hanya untuk dapat uang, belum tentu bisa mengakomodir kepentingan masyarakat dari sisi nilai budaya dan nilai agama. Di sini juga ada kemudian iptek lepas sama sekali dari norma budaya dan agama. Maka memang terlihat adanya sekularisasi.
Ya, dampaknya kemajuan iptek tanpa dikawal dan diwarnai oleh human religious. Jadi tadi terlihat ada memang iptek yang dikembangkan tapi bersama-sama dengan nilai budaya dan agama. Ada juga yang tidak bersama, sama sekali tidak ingin mencampur adukan, bersikap positifis. Ini bukan persoalan budaya, ini pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Apapun yang diciptakan oleh ilmu pengetahuan adalah sebuah pembelajaran bagi umat manusia hari ini dan akan datang. Ya, kita pun sepakat akan hal itu. Tapi apakah tidak ada pola lain yang bisa kita kembangkan? Nah, dengan ornamen budaya dan nilai agama inilah yang kemudian membuat kita bisa lebih berpikir lebih jauh, berpikir lebih keras dibanding kita tidak memperhatikan hal-hal tersebut. Dengan batas-batasan yang ada dari nilai budaya dan nilai agama, kemudian kita mencari dengan upaya yang keras, ya. Ketika kita sudah mulai berpikir dengan upaya keras, itu sudah membuat sebuah lompatan yang jauh, meskipun belum menemukan. Tapi buah pikiran, pencetusan, itu juga sebuah temuan yang akan dikembangkan oleh orang lain. Belum tentu harus konkret. Bagaimana kemudian air dalam gelas diciptakan? Jangan harus konkret kemudian kita kemudian mendapatkan uang dari hasil penjualan air dalam gelas, dalam kemasan. Tapi yang mencetus itu saja itu sudah cukup untuk ada orang lain mengembangkan pemikiran Anda. Jadi ini berkesinambungan. Tidak semua kemudian pencetus adalah mereka yang bisa menikmati kekayaan ekonomi. Enggak semua. Andaikan penemu listrik atau penemu bohlam lampu ini, ya, dia produksi lampu, ya, mungkin dia orang terkaya di dunia ini dan tidak pernah ada yang lampaui, karena hingga hari ini kita pakai lampu dan listrik. Tapi mereka yang mencetuskan itu kemudian dikembangkan oleh orang lain. Jadi memang ada iptek yang lepas sama sekali dari norma budaya. Mereka secara positivistik berpikir bahwa ini ranahnya berbeda dan tidak boleh dicampur adukan, sehingga kebebasan berekspresi, eksperimen itu bisa tetap terselenggara dan membuat kritis manusia. Tapi untuk apa ketika kita kemudian membuat masalah? Ya. Hari ini nuklir udah di-ban. Tidak ada lagi penggunaan nuklir dalam kehidupan manusia. Karena ini adalah salah satu produk yang memang benar-benar terlepas dari nilai budaya dan agama secara universal. Karena temuan ini bisa digunakan untuk sarana efektif pembangunan dan juga sarana paling efektif untuk membunuh manusia.
Ya, jadi jadi ada yang bersama-sama dengan IPTEK itu dikembangkan bersama dengan nilai agama, ada yang memang terlepas sama sekali dari nilai agama dan budaya. Ada memang yang selalu menempatkan nilai agama dan budaya itu sebagai mitra dialog saat diperlukan. Ya, selalu mempertanyakan bahwa apakah kemudian ketika ini dikembangkan, ya, tidak memberikan keburukan bagi umat manusia. Ya. Jadi memang ada yang bagian pertama tadi bahwa IPTEK harus paham, artinya IPTEK itu wajib memahami nilai budaya dan nilai agama. Ada memang yang kedua, ada IPTEK yang memang sangat terlepas dari nilai agama dan budaya dalam pengembangannya. Yang ketiga, ada IPTEK yang menempatkan nilai agama sebagai mitra dialog. Ya, sebagai mitra dialog. Ketika sudah menjurus pada sebuah hal-hal yang dalam perkembangan IPTEK itu, ketika sudah menjurus pada hal-hal yang kemudian tidak berkesesuaian dengan nilai agama dan budaya, maka ia kemudian dihentikan. Karena teknologi kan berkembang. Teknologi berkembang. Memang namanya tetap sama, tapi teknologinya berkembang. Misalnya smartphone. Smartphone dari dulu namanya smartphone. Sejak ditemukan Android, ya kemudian menjadi smartphone. Sebelum smartphone ada istilahnya sebelumnya. Saya tidak tahu, tapi tidak memiliki kemampuan multitasking seperti smartphone. Yang saya pahami adalah telepon seluler biasa. Kalau smartphone tidak sekedar telepon seluler, tapi memiliki kemampuan selain telepon seluler. Tetap aja sama namanya. Namanya kita biasa sebut handphone, HP dan sebagainya. Tetap aja namanya itu. Tapi dalam perkembangannya sejauh ini gimana? Inilah yang kemudian IPTEK menempatkan nilai agama dan budaya sebagai mitra dialog saat diperlukan. Dalam perkembangannya itu, misalnya kalau ada kamera yang bisa otomatis menyala sendiri, atau ada teknologi yang bisa mengambil data orang tanpa disadari oleh orang, itu mungkin ditahan untuk tidak dikembangkan karena alasan privasi. Ya, inilah yang kemudian IPTEK menempatkan nilai agama dan budaya sebagai mitra dialog. Jadi ada konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Jadi setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ya. Tidak menghilangkan spiritual, kemanusiaan, kebangsaan, musyawarah, dan keadilan. IPTEK yang dikembangkan harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Ya. Jadi bagaimana kemudian IPTEK itu, ilmu pengetahuan teknologi itu memang mengakomodir secara konkret spiritual, kemanusiaan, kebangsaan, musyawarah, dan keadilan. Ya. Jadi di sini dalam pengembangan ilmu, nilai-nilai Pancasila sebagai rambu-rambu normatif dalam pengembangan IPTEK. Kita nggak boleh ya keluar daripada nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan IPTEK.
ya. Ada indigenisasi ilmu, ya. Jadi istilah ini adalah untuk mempribumikan ilmu. Ilmu yang kita dapat, kita bisa terapkan dengan baik di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan ilmu yang kita dapat, kemudian kita manfaatkan masyarakat agar kita bisa memperkaya diri kita sendiri. Tapi memang dalam rangka kita membangun bangsa ini melalui ahli teknologi yang kita dapatkan, ilmu pengetahuan yang kita kembangkan, atau hasil-hasil penelitian yang kita terapkan. Baiklah, para peserta didik yang saya hormati, video pengantar ini kemudian memberikan Anda sedikit pencerahan untuk memudahkan membaca buku pendidikan Pancasila yang ada saya sebarluaskan kepada para peserta didik. Semoga video pengantar ini memberikan Anda pemahaman dan semakin mudah dalam memaknai bacaan-bacaan Anda. Saya harapkan Anda tetap melakukan pembelajaran aktif dengan mencari contoh-contoh, ya, terkait konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu yang Anda geluti saat ini. Terima kasih telah menyimak. Salam sehat selalu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.